Shalom, salam sejahtera untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Advent yang pertama, dan kita sudah menyalakan lilin Advent yang pertama, yang melambangkan harapan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan. Selamat mengikuti kegiatan Bina Iman selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Anak-anak, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang malam tadi. Tuhan, sebentar lagi anak-anakmu akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Untuk itu Tuhan, bimbing kami mulai awal hingga akhir supaya kami dapat mengikuti kegiatan dengan lancar. Tuhan, bimbinglah kami anak-anakmu supaya menjadi orang yang mengerti akan kehendak-Mu, dan jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pewaris iman Katolik yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman. Marilah sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua agar dapat memahami sabda-Mu dan berusaha menjalankan semua perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Anak-anak sekalian, baru saja kita mendengarkan sabda Allah yang mengajarkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat video berikut ini yang mengisahkan, mengajarkan kepada kita arti dari lingkaran Advent dan masa Advent. Selamat mengikuti. Masa Advent menurut Gereja Katolik. Setiap tahun, umat Kristiani merayakan Natal. Bagi banyak orang, Natal dan Advent itu identik dengan pohon Natal, kandang Natal, dan hadiah Natal. Bagi umat Katolik, perayaan Natal didahului dengan persiapan masa Natal, yaitu masa Advent, yang merupakan masa persiapan menyambut kedatangan Kristus. Tradisi Advent sendiri mulai dirayakan dalam lingkungan gereja Katolik di Spanyol dan Perancis sekitar abad keempat. Advent dalam gereja Katolik adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen Katolik Roma menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Persiapan itu dilakukan baik dalam perayaan-perayaan liturgis maupun dalam hidup rohani pribadi. Kedua arti di atas tersebut didasarkan atas catatan-catatan historis gereja abad keempat dan kemudian dipertegas dan dipertahankan kembali dalam Konsili Vatikan II yang pada saat itu melakukan pembaharuan liturgi. Katekismus Gereja Katolik menuliskan, dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid Sang Perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Ia harus semakin besar dan aku harus makin kecil. Sementara itu, Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi tahun 2002 mengatakan bahwa Advent adalah masa pertobatan seperti dikutip dari para nabi terdahulu, lebih khusus Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat.
Pertobatan ini merupakan penyesalan atas dosa bagi umat Allah untuk mempersiapkan diri secara spiritual. Persiapan yang terbaik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Masa Advent terbagi atas 4 minggu dengan tema sentral yaitu penantian. Advent selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November atau peringatan Santo Andreas atau antara tanggal 27 November dan 3 Desember dan berlangsung sampai malam Natal 24 Desember. Maka panjangnya masa Advent per tahun berbeda-beda. Tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 hari Minggu. Pada masa Advent, para pastor atau imam biasanya mengenakan toga atau kasula berwarna ungu. Di gereja ditempatkan sebuah lingkaran Advent atau simbol kehidupan kekal, yaitu rangkaian daun cemara yang di dalamnya diletakkan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin berwarna merah jambu. Lilin pertama, lambang harapan. Lilin kedua, simbol kesetiaan dan cinta. Lilin ketiga, lambang sukacita atau gaudete. Lilin keempat adalah lilin malaikat, simbol damai. Lilin-lilin itu dinyalakan sebagai berikut. Minggu pertama, sebatang lilin ungu. Minggu kedua, 2 batang lilin ungu. Minggu ketiga atau gaudete, 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat, 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Malam Natal, keempat lilin dan 1 lilin Natal berwarna putih di tengah rangkaian lilin Advent. Hari Raya Natal, semua lilin dinyalakan. Lilin dan warna liturgi ungu melambangkan warna pertobatan dan penyesalan yang ditandai oleh masa puasa. Seringkali sebatang lilin putih dinyalakan di tengah lingkaran. Ini adalah lilin Kristus atau lilin Natal yang melambangkan kelahiran Kristus. Lilin ini dinyalakan pada malam Natal atau pada hari Natal itu sendiri. Pada abad ke-16, lingkaran Advent juga mulai dipasang di rumah-rumah keluarga Kristiani. Lingkaran ini bisa digantung di tempat yang dapat dipandang semua anggota keluarga, seperti di ruang makan dan ruang keluarga. Dalam masa Advent 7 hari sebelum Natal, yaitu tanggal 17 sampai dengan 23 Desember, didoakan antifon sebagai berikut. O sapientia atau O kebijaksanaan. O Adonai atau Oh Tuhan. O radix Jesse atau O pangkal Isai. O clavis David atau O kunci Daud. O Oriens atau O bintang fajar. O rex gentium atau O raja segala bangsa. O Immanuel atau Oh Tuhan beserta kita. Inisial dari doa tersebut kalau dibaca mulai huruf yang terakhir, maka akan membentuk kalimat erokras yang artinya besok aku akan datang. Jadi, masa penantian dalam masa Advent senantiasa dibarengi dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel. Masa Advent adalah masa persiapan yang harus diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita, sehingga kita juga akan mengasihi dengan memberikan diri kepada sesama kita. Natal mengingatkan kita untuk dapat berbagi kasih dengan sesama. Mari,
pada masa Advent ini kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Datanglah ya Tuhan, lahirlah secara baru di dalam hati kami. Anak-anak, sekarang kita masuk dalam kegiatan aktivitas. Kita akan membuat satu keterampilan yang bagus sekali. Selamat mencoba. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatukan doa dan harapan kita dengan berdoa Bapa kami. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih. Semoga Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak yang sudah setia mengikuti Bina Iman pada hari ini. Terima kasih juga untuk para orang tua, keluarga yang sudah mendampingi. Selamat memasuki masa Advent. Semoga anak-anak bersama keluarga di rumah tetap bersukacita untuk melalui masa penantian ini, meski masih dalam situasi yang serba terbatas dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Semoga anak-anak semua bisa menjadi bintang-bintang terang yang akan membawa semua orang kepada Yesus yang menjadi sumber pengharapan. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak tetap semangat dan bergembira untuk berdoa, belajar, dan bermain dari rumah. Sekarang kita akan menutup kegiatan kita kali ini dengan berdoa. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas masa Advent yang boleh kami awali pada minggu ini. Semoga pada masa ini kami dapat bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran-Mu. Bantulah kami agar mampu mentaati perintah-perintah-Mu,
sampai saat kedatangan-Mu kembali. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.